Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek lingkungan dengan fokus pada analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL merupakan instrumen penting yang memastikan agar setiap kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Perlunya AMDAL, analisa dampak lingkungan atau Environmental Impact Analysis pertama kali dikembangkan pada tahun 1970. AMDAL sendiri adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah proyek tersebut layak dijalankan atau tidak. Ada dua alasan mengapa AMDAL sangat diperlukan. Yang pertama yaitu karena peraturan perundangan yang mewajibkan setiap proyek memperhatikan aspek lingkungan dan bukan hanya sekedar keuntungan ekonomi. Yang kedua adalah untuk menjaga agar kualitas lingkungan tidak rusak akibat kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan pencemaran atau merusak ekosistem. Pemrakarsa proyek juga wajib menyusun AMDAL, baik dilakukan sendiri maupun melalui konsultan. Namun, tanggung jawab utamanya tetap berada pada pemrakarsa. AMDAL memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu pertama, sebagai dasar pengelolaan lingkungan sebelum proyek dijalankan, agar potensi dampak bisa dikendalikan sejak awal. Yang kedua adalah menjadi salah satu syarat kelayakan proyek dan perizinan yang harus sejalan dengan aspek teknis dan ekonomis. Yang ketiga, AMDAL juga berfungsi sebagai dokumen penting yang memuat kondisi lingkungan saat ini dan prediksi lingkungan di masa depan. Dan yang terakhir, laporan AMDAL dapat digunakan sebagai alat evaluasi serta legalitas bagi proyek-proyek yang berlokasi berdekatan. Peraturan dan perundangan AMDAL pada segi internasional, dalam konteks internasional, AMDAL diterapkan apabila proyek berdampak pada lintas negara, misalnya pembuangan limbah ke laut atau pencemaran udara yang dapat menyebar ke wilayah lain. Peraturan seperti ini dapat berbentuk seperti deklarasi, perjanjian bilateral, atau multilateral. Contohnya ada pada Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 yang menjadi tonggak kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Adapun untuk peraturan dan perundangan dalam negeri atau nasional, di Indonesia dasar hukum AMDAL diatur dalam beberapa peraturan yaitu satu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai izin lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 mengenai pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Melalui regulasi ini, semua jenis usaha atau kegiatan diwajibkan memiliki AMDAL sebelum mengoperasikan usahanya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai isi laporan AMDAL. Laporan AMDAL terdiri dari beberapa bab utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode studi, yang ketiga adalah rencana usaha atau kegiatan, yang keempat adalah Rona lingkungan hidup, yang kelima adalah prakiraan dan evaluasi dampak penting, yang keenam adalah, yang ketujuh adalah daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Setiap bagian memiliki peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan dan dampak yang mungkin timbul dari proyek. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AMDAL merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya AMDAL, proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun ekosistem di sekitarnya. Sekian penjelasan saya mengenai analisis lingkungan dengan fokus pada AMDAL. Terima kasih.